lirik lagu yang luar biasa, keren. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Itu total, Bung. Total. Lalu kalau aku menjadi presiden, dan aku tidak lupa bersenandung dalam hati setiap saat, bagimu negeri, jiwa raga kami. Itu sebagai presiden, Bung. Aku tidak ingin dikenang hanya sebagai orang terkenal, tidak ingin. Tidak pula hanya sekedar orang yang berkuasa dan orang mengingat saya berkuasa. Oh, tidak cukup itu. Saya ingin dikenang sebagai mitologi. Oh, sebagai dongeng. Oh, saya ingin dikenang sebagai dongeng. Dan bagaimana supaya seseorang bisa menjadi dongeng? Kita harus menempatkan jiwa di hati rakyat. Rakyat itu maunya apa? Kita menjadi seperti itu. Nah, seperti itu realnya apa? Realnya saya tidak akan menerima gaji. Tidak akan menerima fasilitas. Apapun coraknya. Juga fasilitas perumahan sesudah masa kepresidenan berakhir. Tidak perlu ada fasilitas. Saya tidak membutuhkan supir. Saya akan nyupir sendiri atau akan ada supir yang saya pilih sendiri. Dan itu supir saya yang membayar, bukan negara. Kalau lagi capek ya supirlah yang bawa mobil. Kalau supir tidak capek, kalau supirnya tidak capek, ya dia yang bawa atau kadang-kadang saya. Dan begitu, Bung. Presiden yang tidak dibayar dan pakai pengumuman sedikit. Namanya juga presiden. Omong seluruh rakyat Indonesia, bangsa kita, Indonesia tercinta. Saya tahu rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, dan karena itu jangan mengira bahwa saya menjadi presiden untuk menaikkan derajat ekonomi saya, supaya saya menjadi lebih kaya. Tidak. Tidak, Bung. Saya tidak menerima aneka macam gaji apapun, fasilitas apapun, duit apapun, tidak akan saya terima. Juga fasilitas rumah yang tadi sudah disebut, tidak akan terima. Gaji saya cukup untuk hidup, penghasilan saya cukup untuk hidup bersahaja. Hidup bersahaja. Namanya presiden, Bung, memberi contoh, teladan yang diikuti rakyat. Itu hidup dalam gaya orang zuhud, hidup seadanya. Dan saya punya penghasilan yang ditabung itu mungkin ada penghasilan lain, ya ditabung lagi. Itu yang untuk hidup, tidak mungkin mati, tidak mungkin kelaparan, tidak bisa membeli vitamin dan gizi untuk kehidupan. Itu mesti, Bung.
orang yang mendengki saya, niscaya perlahan-lahan berpikir, kasihan kalau kita memusuhi presiden yang bekerja seperti itu dan tidak minta fasilitas apapun. Di muka bumi ini saya kira adalah 5 atau 6 orang presiden yang tidak minta gaji dari negara. Kalau di negara lain ada, ya mengapa di sini tidak ada? Ya begitu, Bung. Saya yang begitu. Dan saya kalau lewat pasar, saya akan membuka jendela mobil saya dan berteriak melambaikan tangan kepada mereka yang lihat. Wah, itu Pak Presiden, itu Pak Presiden. Dan kita lambaikan tangan. Kalau perlu berhenti, Bu. Kalau perlu berhenti di pinggir jalan, pinggir sebelah kiri, Rapi Jali, dan orang rebut tangan, bersalaman dan sebagainya. Dan saya merasa berbahagia. Saya ingin sebagai presiden itu tidak selalu ada di istana, Bung. Presiden itu memimpin bangsa. Bangsa tidak ada di dalam istana. Bangsa itu adanya di daerah-daerah masing-masing, di berbagai desa, berbagai kecamatan, berbagai kabupaten. Ya, akan banyak sebagai presiden itu melayani. Bertanya-tanya, dan datang ke istana merumuskan kebijakan pelayanan. Kebijakan pelayanan. Dan akan jujur, tunjukkan kita jujur, tunjukkan kita ini hidup sebagai orang zuhud, sebagai kalangan yang di dunia barat itu disebut kaum asketik. Ya asketik lah. Pakaian boleh seadanya, tapi punya pula namanya jas untuk keperluan formal. Punya pula dasi, sak rentetan lah. Ganti-ganti jas, ganti-ganti dasi. Tapi kebanyakan itu tidak tampak terlalu resmi. Dan begitu, Bung, tampilan. Ini untuk menggarisbawahi satu hal, bahwa pemimpin itu tidak harus kaya, pemimpin itu tidak harus mulia, tidak banyak orang yang mendekat-dekat. Karena kalau orang yang mendekat-dekat dengan suatu kepentingan, saya akan lari, tapi saya akan mendekat orang-orang yang tidak punya kepentingan dan menyalami mereka. Selebihnya, Bung, kira-kira yang keren lagi, saya akan mendirikan suatu lembaga untuk pemajuan bidang sastra. Di Eropa ada award tingkat dunia namanya Nobel. Ada Nobel sastra, Nobel kimia, Nobel ekonomi, Nobel kedokteran, macam-macam. Terserah di sana, di sini satu saja, Nobel untuk dunia sastra. Memajukan, menggalakkan kreativitas bangsa kita. Setiap tahun akan saya kasih satu orang satu hadiah. Cukup untuk hidup 1 juta, 1 miliar. 1 miliar, ya 1 miliar setahun sekali. Tapi bangsa barat, bangsa-bangsa non-bangsa Indonesia, jadi bangsa tingkat dunia, juga kita beri hadiah di sini. Sebagai presiden, ya taruhlah untuk mereka 2 miliar dan hanya 1 orang setiap tahun. 1 orang. 2 dengan orang Indonesia yang dapat 1 miliar. Orang asing dapat 2 miliar setahun sekali. Bangsa Indonesia sendiri setahun sekali dapat 1 miliar. Dan lama-lama, Bung, dunia sastra itu akan maju. Sastra itu isinya karakter building. Sastra isinya karakter building. Apapun yang ditulis dalam sastra itu, intisarinya itu. Dan saya sebagai presiden telah menggalakkan karakter building, dan saya akan wajibkan di sekolah-sekolah itu
guru mengajarkan lagi sastra. Dan banyak hal yang penting-penting yang saya penuhi sebagai presiden. Ini perkara tambahan. Dan dalam keruwetan seperti ini, Bung, dalam keruwetan seperti ini, ada orang-orang yang mencari keuntungan menggunakan nama keluarga saya. Oh, tidak akan saya kasih izin. Tidak akan saya kasih izin. Ada yang mendekat-dekat anak saya supaya jadi wakil presiden. Saya akan bilang tunggu dulu. Apalagi akan mendekat-dekat anak saya dan akan menggugat di MK supaya usia calon wakil presiden itu tidak 40 tapi 35 supaya anak saya memenuhi syarat. Itu tidak akan saya kasih. Satu orang calon presiden dan mencari wakil presiden. Kebutuhan satu orang, mengapa harus mengguncang-guncang kemapanan dunia, kemapanan Indonesia. Satu orang calon presiden membutuhkan wakil presiden banyak yang memenuhi syarat 40. Mau cari yang 70 seperti presiden. Juga banyak, mengapa harus muda? Kalau harus muda, nanti jangan pada momen ketika saya menjadi presiden dan pada momen saat ini yang mencari calon wakil presidennya dari keluarga saya, dari anak saya. Tidak bisa. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa begitu. Saya akan menolak, saya akan melakukan perlawanan. Supaya yang terjadi, jangan kita menggoyah-goyah kemapanan aturan perundang-undangan maupun konstitusi negeri kita. Kita gugat untuk satu orang. Gila, Bung. Gila, Bung. Saya tidak akan menerima itu. Gila. Saya presiden. Saya berkuasa. Meskipun saya presiden, kadang-kadang duduk-duduk di bawah pohon meniru Sayyidina Umar zaman dulu. Ada orang dari Mesir mau ketemu Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Wah, udah dicari di mana-mana. Mana ini Amirul Mukminin? Siapa yang kau cari? Sayyidina Umar. Itu orang yang duduk di bawah pohon kurma itu. Itu Sayyidina Umar. Baru ditemukan. Sayyidina Umar duduk-duduk di situ. Menikmati kehidupan di bawah pohon, Bung. Di bawah pohon. Itulah. Saya sebagai presiden akan berbuat seperti itu. Tidak sekedar meniru gaya hidup. Gaya hidup ya gaya hidup. Tapi saya meniru esensi kehidupan Umar. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Dan melayani. Aku melayani, Bung. Jika keadaan memerlukan, aku masih bisa memikul beras. Ya, 50 kilo lah, jangan sekuintal. 50 kilo, setengah kuintal aku masih bisa mengantar kemana. Dan aku akan disebut presiden bersahaja, presiden yang zuhud, presiden yang asketik. Itu kebutuhan dunia yang dilupakan. Dunia butuh itu, tapi dunia lupa bahwa dunia butuh itu. Butuh itu, tapi lupa bagaimana mengatakannya. Maka kita yang memberi penjelasan. Presiden tidak dikasih fasilitas apapun, menolak fasilitas apapun, dan itu tidak membuat presiden mati. Presiden masih hidup segar bugar, dan anak-anaknya jangan ada digoda-goda oleh kepentingan politik ini dan itu. Kalau ada orang senteng yang menuntut, yang menggugat di Mahkamah Konstitusi,
menggugat ke tempat yang bukan tempatnya, tapi itu dilakukan. Silakan lakukan. Tapi jangan terjadi bahwa itu anakku. Jangan anakku yang kau pakai untuk kebutuhan menggoyah-goyah kemapanan hukum. Hanya untuk kepentingan satu orang. Cari banyak calon koalisi yang tidak laku, ya ambil di antara yang tidak laku itu. Dan saya bismillah setiap saat meyakinkan bahwa saya sudah berada di jalur yang benar, bahwa saya tidak bisa dituduh menggunakan kekuatan berentet dalam suatu tradisi. Seperti zaman dahulu, raja-raja melakukannya. Presiden hidup di dunia modern dan tidak membutuhkan cara hidup raja-raja, apalagi para emperor, para sultan-sultan berkuasa mutlak. Tidak, presiden tidak pernah mutlak. Diri saya saja tidak mutlak, apalagi jabatan saya. Saya bersahaja, zuhud, asketik, dan keluarga saya harus lebih asketik lagi. Karena keluarga saya bukan pejabat, anak saya bukan presiden, yang presiden hanya saya. Dan anak saya, silahkan menjadi dirimu sendiri. Adapun kalau kelak setelah saya menjadi mantan dan orang sudah lupa, kalau kau akan maju menjadi pejabat apa-apa, apalagi kau juga ingin menjadi wakil presiden, silahkan, tapi tanpa menggugat sana-sini. Kau masuk dalam suatu situasi di mana keadaan mengizinkan. Begitu Bung gagasan hidup saya kalau saya menjadi presiden. Terima kasih. Salam, Bung. Salam.